Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Waalaikumsalam teman-teman warahmatullahi di seluruh penjuru Nusantara, Forum Silaturahmi Doktoral UIN Syarif Hidayatullah angkatan 2016 ya. Dan tidak lupa yang saya hormati para pembicara pada malam hari ini, Dr. Habib Muhammad, Dr. Muhamdan, dan Dr. Aziz Tiadi, yang mungkin pada malam hari ini kita memang belum sempat kenalan ya, tapi memang sebuah kejutan saya bisa ketemu dengan panjenengan-panjenengan yang cara saya tidak menangi Bapak Aziz Setiadi di IAIN ya. Saya lulusan IAIN, masuk STAIN, lulusan IAIN tahun wabarakatuh. 2000 berapa ya itu ya? 2019 ya. Baru-barunya IAIN Kudus waktu itu. Dan salam kenal juga untuk Bib Muhammad yang mungkin sangat asing bagi saya di Kudus ya. Tapi untuk Bapak Kiai Muhamdan ini sih nggak terlalu asing lah. Tapi saya baru tahu kalau Bapak Muhamdan ini minat di politik ya. Meskipun dari dulu ketika di LPM pun kayaknya perpolitikan Pak Hamdan ini sudah memang di atas ya, karena dari BEM bisa masuk ke LPM Paradigma itu kan kalau nggak politik kan apa itu namanya berarti. Ya seperti itulah. Dan tidak lupa teman-teman lain yang menyempatkan waktu pada malam hari ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Ada dari Forum Silaturahmi Doktoral UIN Syarif Hidayatullah tahun angkatan 2016, juga teman-teman LPM Paradigma, juga Ketua Paradigma Institute, Ulil Albab, tanpa Ahmad ya itu ya. Jadi selamat malam, selamat bergabung, selamat menikmati, dan juga nanti saya harap ada sumbangsih pertanyaan-pertanyaan aktif dari beberapa pendengar dan pada Zoom malam hari ini. Untuk pertama kali saya akan serahkan kepada Bapak Dr. Aziz Tiadi untuk menjelaskan politik Islam itu bagaimana. Kemudian nanti di belakangnya akan menyusul Habib Muhammad, dan juga terakhir tanggapan dari Dr. Muhamdan. Untuk seperti itu ya nanti rinciannya ya. Untuk menitnya sih mungkin 15 menit cukup ya Bapak-bapak ya. Karena memang apa namanya 1 jam, kemungkinan nanti kepengen saya itu kita berdiskusi full gitu 1 jam. Jadi 15 menit untuk presentasi per narasumber tiga itu ya, nanti 1 jam itu dibagilah sampai sampai jam 10 itu dibagi, mungkin Pak Aziz jadi 45 menit, terus Ibu Muhammad itu berapa menit, dan Pak Muhamdan itu berapa menit. Pokoknya 1 jam itu kita presentasi, 1 jam itu kita diskusi. Pokoknya itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Untuk secara berurutan saya persilahkan dari Dr. Aziz Tiadi. Monggo. Baik, terima kasih Pak Ismail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya, eh, alumni UIN Jakarta angkatan 2016 khususnya ya. Saya junior Bapak Ibu, saya angkatan 2017. Maka ini sebenarnya nggak cocok ini di depan ini Pak Ismail karena masih junior. Seniornya itu Pak Hamdan sama Pak Habib Muhammad ya. Tapi karena diminta duluan, nggak apa-apa saya mulai. Eh, yang saya hormati tentu para senior di Jakarta, yang kita Pak Ismail, Bapak Ibu yang berbahagia, serta
santai ya, ngobrol santai malam hari. Sebelumnya saya mohon izin Pak dan mohon dibantu untuk share screen, sebab saya ini pakai HP jadi kesulitan share screen. Bapak Ibu yang berbahagia, tema kita pada malam hari ini dengan masa depan politik Islam, menang atau kalah. Berbicara tentang masa depan politik Islam ini, menang atau kalah ini luar biasa. Jadi diskusinya sangat menarik, saya rasa. Tapi tentu kita tidak bisa sebatas dengan opini dan sampaikan data. Oleh karenanya malam hari ini saya sudah siapkan seperti PPT, saya sudah kirim ke dan siapa kalau Bentar ya, lagi baik. dicari Pak ini. Oh siap, Semenit biar ya. ada tampilan-tampilannya gitu, Pak Dokter. Oke, saya mulai saja. Masa Ya. depan politik Islam itu ke Indonesia jika melihat pada data kuantitatif berdasarkan hasil survei, Bapak Ibu, tentu kita akan melihat dalam kurun waktu 3 tahun, 3 periode pemilihan umum ke belakang setidaknya, di pemilihan umum tahun 2014 dan tahun 2019, serta prediksi dari lembaga survei di tahun 2024 nanti. Berdasarkan data yang saya ambil dari beberapa media massa terkait dengan, maka kita akan menemukan pada tahun 2014 itu pemenang dan ini adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, muncul dengan Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Bangsa, Partai Amanat Nasional, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Nasdem, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Hanura, Partai Bintang, dan Partai Keadilan dan Indonesia. Ada sekitar 15 partai politik, termasuk di dalamnya partai lokal Nangro Aceh Darussalam. Kalau kita lihat dalam tabel hasil pemilu dan pilpres tahun 2014 ini, maka kita akan menemukan ternyata ada 31,41% saja suara partai politik Islam yang di parlemen dan yang tidak duduk di parlemen. Ada yang duduk dan tidak. Misalnya 0 kursi itu partai berbintang, tidak duduk parliamentary threshold, sehingga tapi jumlah suaranya itu 31,4% total bersama PKB, PAN, KS, Partai Persatuan Pembangunan. Sementara Partai Nasionalis atau itu jumlahnya 68,50%. Cukup besar, bagi lebih dari 50% suara yang ada di parlemen. Kemudian di pemilihan umum tahun 2019 kita lihat ada sekitar 20 partai politik, ya 20 partai politik itu yang nasional, sementara ada beberapa yang partai politik yang dari dari Aceh, partai lokal. Kita lihat pemenangnya masih PDIP, kemudian disusul Golkar, Gerindra, dan seterusnya. Jadi 2019 ini masih dimenangkan oleh PDIP. Sementara kita lihat hasil pemilu dan pilpres 2019 itu dari sumber Kompas, dua-duanya saya ambil dari Kompas tadi yang ada juga, itu terlihat bahwa ada 30,05% ya partai Islam. Sementara selebihnya itu 69% lebih itu dari partai nasionalis. Artinya apa? Artinya partai Islam itu secara kuantitatif di parlemen masih lemah, pun kita ketahui ada peningkatan partai Islam seperti PKB suara signifikan meningkat dibanding dari tahun 2014 lalu. Sementara kita lihat partai politiknya ini perbandingan peserta pemilu 2014
2019, kita lihat ini ada 15 partai politik 2014, ada 3 partai lokal. Sementara itu ada 20 partai politik di tahun 2012 dan ada sekitar 4 ya partai lokal. Nah, di tahun 2024 bagaimana? 2024 kita melihat ada 23 partai politik. Ada 23 partai politik dan di dalamnya itu ada sekitar 6 partai politik lokal yang ada di kita lihat peluangnya di tahun 2024 seperti apa. Jika tahun 2014 dan 2019 itu suara partai politik sangat kecil, bagaimana dengan tahun 2024? Maka kita lihat ternyata tidak jauh berbeda Bapak Ibu terkait dengan beberapa survei yang saya kutip dari detik.com, dari survei Carta Politika, Strategi Consulting, Lembaga Survei Nasional, itu semuanya menempatkan PDIP sebagai pemenang pemilu di atas 20%. Maknanya prediksinya bisa saja terwujud PDIP sebagai pemenang hat-trick pemilu 2014 dan 2014. Disusul oleh Gerindra naik signifikan pada semua survei di 3 survei. Namun di posisi ketiga saling bertukar posisi antara Golkar dengan Demokrat. Juga di bawahnya itu di Carta Politika di tahun 2002 8 sampai 6 Desember itu tempatnya adalah PKB. Nah, ini Bapak Ibu menandakan bahwa ternyata dalam survei itu juga masih unggul partai-partai nasional. Juga masa depan politik kita secara politik Islam Indonesia secara kuantitatif itu ya tetap saja masih kalah partai-partai nasional. Selanjutnya kesimpulan. Nah, ini langsung kesimpulan Pak Dr. Hamdan ya sama Pak Ibu. Ini langsung kesimpulan biar cepat. Jadi terkait dengan masa depan politik Islam Indonesia itu bagaimana? Secara formal kalah. Ya, kalau menang atau kalah jawabannya kalah. Kenapa? Karena saya memprediksi survei itu tidak akan jauh berbeda dengan hasil realita nanti di lapangan terkait dengan itu nanti di 2014, 2019 tetap kalah di angka 30%. Saya rasa juga nanti tahun 2024 tetap kalah di angka 30%. Kemudian secara esensial, apakah bisa memenangkan memenangkan kompetisi? Jawabannya bisa. Kenapa? Karena secara esensial politik Islam itu berbicara pada nilai, tataran nilai. Jadi nilai-nilai Islam itu bisa kita bawa dalam konteks politik sehingga mungkin saja menang dalam berbagai macam kebijakan yang nantinya akan dibuat di parlemen maupun di pemerintahan. Saya rasa itu terkait dengan tema kita, masa depan politik Islam Indonesia. Jawabannya menang atau kalah, ya secara formal kalah, tapi secara esensial memungkinkan. Ini saja dari saya, karena waktu juga terbatas. Menghormati senior, biar enggak nanti kualat ya, kebanyakan ngomong. Saya rasa cukup ini Pak Ismail, saya kembalikan ke panjenengan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian pemaparan singkat sesuai data kuantitatif yang dipaparkan. Memang secara data jika dilihat mentah-mentah itu kalah ya. Berarti itu simpulan pertama. Untuk selanjutnya, monggo Habib Muhammad untuk bisa melanjutkan atau menanggapi dari Dr. Aziz tadi. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini jelas tidak nih? Sangat jelas, Habib. Oh ya. Sangat jelas. Ya, sekalian mau coba share aja ya. Ini ada sedikit apa ya
keresahan sebenarnya. Jadi apa yang ingin saya sampaikan mungkin karena saya bukan orang politik sebenarnya. Kalau di apa ya, saya harus memaparkan banyak tentang politik, saya nggak ngerti sebenarnya. Tapi kalau bicara tentang keresahan, setiap orang punya nih. Nah, ini kaitannya dengan satu fragmen kecil dari politik di Indonesia. Ada satu entitas, nah, di situ saya sampaikan ke Pak Hamdan bahwa saya ingin mengangkat tema ini. Entitas tersebut juga memiliki pengaruh, lihat dari sisi historis dan mungkin juga perkembangan ke depan. Nah, ini dia. Jadi saya ingin mengangkat ini, bagaimana masyarakat Hadromi dalam perpolitikan di Indonesia. Ini kalau bicaranya tentu pasti banyak kalau bicara dari sisi historis dan tren. Sudah terlihat ya? Sudah, Habib. Udah aman. Ya. Oke. Ini 5 menit aja sih. Tapi kalau bicara tentang historis, ini panjang sekali ceritanya. Kalau bicara masyarakat Hadromi adalah ini kita mulai dari definisi bahwa ada dikenal di situ ada Said, ada Habib, ada Masyaikh. Ketiga-tiga ini merupakan komponen di masyarakat Hadromi, yaitu sebutan bagi mualad ataupun peranakan Hadromut yang ada di Indonesia. Nah, ini tidak bisa dilepaskan dari masuknya Islam ke Indonesia, karena kita kalau bicara tentang politik Islam, ya ada komponen Islam di situ yang juga harusnya sangat kuat, dan itulah yang menjadi tujuan bersama dari politik Islam. Nah, saya ada yang hilang saya. Oke, jadi ini sekilas bahwa di komunitas Hadromi itu sangat banyak marga, dan itu hampir banyak di Indonesia, ada sekitar 1,2 juta orang Hadromi atau mungkin lebih ya. Terutama yang ingin saya angkat adalah sadahnya dari Pak Alwi ya. Ini kan pertanyaannya begitu, apakah politik Islam akan kalah atau menang? Nah, saya tambah dengan pertanyaan kedua, bagaimana sih pengaruh Habib ataupun komunitas Hadromi itu apa pengaruhnya di politik Indonesia? Nah, tentu menjawab ini tidak bisa biner 1 atau 0, menang atau kalah, klub begitu ya. Walaupun nanti digiring pada ujungnya seperti itu kesimpulannya. Tapi kalau kita bicara historisnya, nggak pernah ada kata-kata menang itu dalam sejarah semenjak Ali bin Abi Thalib sebagai Said yang pertama. Dia diangkat jadi khalifah, itu tidak pernah mulus dari yang namanya intrik politik, pemberontakan, bahkan sampai pada pembunuhan syahidnya mereka, Ali bin Abi Thalib, Al Hasan, Al Husain, semua keturunannya itu rata-rata ketika masuk ke politik ya itu habis gitu ya. Maka dari itu ada anggapan bahwa kalau kita bicara tentang politik itu ada musuh, ada kawan, ada lawan, tapi mungkin juga ada kepentingan. Nah, di sini ternyata ketika berhadapan dengan orang kafir, mereka bisa sama-sama membidik itu secara mudah. Tapi ketika yang dihadapi adalah sesama umat Islam, nah itu ada intrik yang lebih sulit untuk dibereskan. Nah, ini menjadi satu apa ya pengalaman pahit bagi para sayyid ataupun lebih umum lagi adalah di para habaib ini ya. Dimulai dari mereka harus hijrah, meninggalkan tanah kelahiran, meninggalkan Madinah, meninggalkan Kufah, hingga akhirnya tersebutlah seorang Imam Al-Muhajir di generasi ke-9 itu pindah dari Madinah, meninggalkan itu ke Hadramut atau Yaman. Dan itu dilanjutkan oleh anak-anaknya, beranak pinak di situ hingga generasi ke-17 membuat satu statement yang luar biasa bahwa udah politik itu habis sudah. Jadi itu disebut dengan Asrus Saib, yaitu mematahkan pedang. Ada lagi pedang, nggak ada lagi peperangan, nggak ada lagi politik praktis, kurang lebih begitu. Nah, sejak zaman itu, maka kemudian di generasi yang ke-22, yaitu Wali Songo, ketika masuk ke Indonesia, itu juga dia tidak membawa misi politik, tapi lebih kepada tasawuf, atau gerakan paling tidak membawa ajaran Islam. Itulah yang dibawa ke Indonesia.
Dengan paradigma ini, maka tentu masyarakat Hadromi di Indonesia itu bisa kita bedakan menjadi 3 atau 4 tipe ya, dari mulai pendakwah murni, ataupun ada pedagangnya, adapun pedagang plus pendakwah. Nah, yang terakhir adalah tipologi yang berkuasa ataupun masuk ke area-area pemerintahan. Nah, di era modern tentu itu ada yang masuk di kementerian, kepala daerah, di parpol, dan ataupun non parpol. Nah, ini non parpol itu juga gerakan di merempet politik seperti Habib Rizik Sihab ya. Nah, jadi ini tipologi masyarakat Hadromi saya yang coba potret dari sejak masuknya Islam ke Indonesia oleh Wali Songo hingga saat ini. Nah, ini tadi tentang pedagang plus. Kemudian ini berdirinya Islam di Indonesia, kerajaan Islam Indonesia tidak lepas dari peran para Sayyid yang membawa Islam, bahkan mereka pun diangkat sebagai sultan-sultan dan melahirkan sultan-sultan baru. Nah, pada perkembangan singkatnya tentu kita sama-sama tahu bagaimana para penguasa dari kalangan Sayyid ini berasimilasi menjadi tokoh-tokoh lokal, menjadi bahkan nama-namanya pun sudah tidak ada nama Arab lagi ya. Jadi sudah betul-betul berasimilasi. Nah, kita bicara tadi musuh, ini kalau misalnya langsung kesimpulan bahwa ternyata ada konflik-konflik yang memiliki kesamaan pola dengan apa yang terjadi di zamannya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, bahwa ada musuh saudara, ada musuh penjajah. Nah, musuh dari saudara ini ternyata lebih banyak apa ya, mengakibatkan terjadinya gesekan-gesekan, bahkan perpecahan, saling berhubungan, saling perang saudara ya. Itu pengalaman kita di beberapa kerajaan yang runtuh karena adanya internal ya. Kemudian ini bergerak Indonesia masa kemerdekaan, kita juga sama-sama tahu ada pergerakan partai-partai Islam yang dimulai di situ, dengan kesadaran mereka untuk mengcounter pihak asing, baik itu penjajah maupun paling enggak Cina ya. Cina itu ternyata isu seksi sejak zaman dulu. Kemudian juga isu agamanya untuk mengcounter misionaris, berdirinya organisasi-organisasi Islam itu tidak bisa dilepas dari musuh bersama itu. Nah, ya oke. Kemudian ada Rabiah Alawiyah, ada Persatuan Arab Indonesia atau Partai Arab Indonesia yang juga memiliki peran untuk mengusir penjajahan. Ini musuh politik ini bisa kelihatan jelas sehingga memeranginya pun enak, mereka bisa bersatu ya. Antara Arab, antara Arab dan non-Arab. Nah, kemudian pasca kemerdekaan ternyata memang ini kuehnya sudah semakin seksi, kuehnya sudah semakin enak, sehingga bagi-bagi kekuasaan itu rupanya menyisakan permasalahan-permasalahan pembagian kekuasaan. Jatah-jatah yang tidak terakomodir, ada organisasi yang tidak puas dan lain sebagainya, melahirkan partai-partai ataupun fragmen-fragmen dari organisasi-organisasi besar di Muslim ya. Ya, saya coba merumuskan ada beberapa isu tadi bahwa musuh dari luar itu lebih mudah dihadapi dibanding musuh sesama Muslim. Saya katakan musuh karena mungkin bukan musuh ya. Nah, ya. Bagaimanapun ketika berhadapan itu yang menjadi musuh juga sebenarnya. Artinya disitulah ada kepentingan-kepentingan sehingga kata Deliat Nur itu ya, bagi-bagi kue lagi itu masalahnya. Nah, tapi ada isu lain bahwa stigma yang saya sampaikan dari mulai Ali bin Abi Thalib itu seakan-akan kekuasaan itu ya bentuknya adalah kostokrasi gitu ya. Misalkan semua orang masuk di politik itu buruk, apa, seperti itu anggapan dari tokoh-tokoh Hadromi terutama. Nah, kemudian kalau kita belajar dari pengalaman-pengalaman dari yang dilakukan oleh para tokoh-tokoh Hadromi di era pasca kemerdekaan, ya tentu mereka juga memiliki peran yang ada beberapa walaupun tidak banyak itu sudah masuk dalam area politik ya. Kemudian dari sisi ekonomi sudah jelas ya. Walaupun tidak secara signifikan membawa baju Arab gitu ya.
Kemudian juga yang mungkin menjadi satu identitas tersendiri adalah masuknya HRS dalam kancah politik setelah reformasi. Ini kaitannya juga dengan bagaimana demokrasi dimanfaatkan sedemikian rupa, digaungkan begitu meriah, dan juga otomatis membuat kerinduan akan negara Islam atau konsep syariah itu juga membesar, sehingga itu juga ditangkap oleh HRS untuk mencoba mengakomodir antara Islam dengan Pancasila, sehingga lahirlah antara konsep NKRI bersyariah. Tetapi tentu itu tidak mulus ya, artinya ada banyak kritik baik dari sisi pemerintah maupun dari masyarakat. Walaupun tentu akan ada juga yang mendukung, dan itu terlihat dari mungkin nanti Pak Anda bisa melihat itu dari sisi politik identitas yang dimainkan dan perannya terutama di kasus-kasus Ahok dan Anies ya, ketika mengangkat Anies menjadi gubernur, itu saya kira juga tidak lepas dari peran politik HRS ini. Nah, belajar dari Anies tentu salah satu tokoh agronomi sekarang juga sangat seksi untuk berpeluang di Pilpres 2024, dan itu dari sekarang sudah terlihat gitu ya jejaknya. Nah, apakah nanti semua itu akan berakumulasi apabila Anies didukung oleh partai-partai yang Islam ataupun nasionalis? Apakah dia akan menang? Apakah kemenangannya itu juga memberikan keuntungan bagi umat Islam pada umumnya ataupun secara spesifik pada masyarakat agronomi? Saya tidak terlalu berharap banyak sebenarnya ketika kemenangan itu juga diraih oleh Anies, sama seperti ketika pilkada DKI dulu ya, Anies menang ya saya sama-sama aja, dengan Ahok menang ya saya mungkin sama aja, walaupun saya sempat berfoto sebentar gitu ya, tapi saya tidak juga mendapatkan satu ataupun fasilitas tersendiri, dan saya itu dari sesama Romi misalnya gitu ya. Kira ini saya terakhir bahwa ada beberapa hal penting yang menurut saya ingin saya sampaikan, itu lebih kepada curhatan bahwa ketika membawa nama-nama Habib dalam politik itu sifatnya memberikan efek yang luar biasa bagi kami yang memiliki sebutan yang sama. Karena beda, Habib itu dengan ulama beda. Kalau ulama itu personal, ulama saat A, B, C ya dia bertindak atas nama sendiri. Tapi ketika seorang Habib dia menggaungkan sesuatu, maka Habib yang lain mendapatkan efek yang juga sama gitu ya. Nah, ya saya tidak ingin menjawab apakah partai politik Islam atau tidak, karena itu banyak faktor tadi. Menilai kemenangan itu seperti apa, indikatornya apa, bahkan mungkin tadi sudah didefinisikan partai Islam itu juga apa, itu juga saya kira perlu kita diskusikan lebih lanjut. Saya sampai di sini Pak dan teman-teman sekalian, pesan saya. Terima kasih, saya kembalikan Ustaz Ismail. Salam. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemaparan dari Ibu Muhammad, lebih mengerucut lagi, lebih spesifik lagi. Jadi dari mulai perang internal saudara di kalangan Islami tadi akan sepertinya akan lebih mengurangi suara-suara untuk partai politik Islam. Untuk selanjutnya mungkin ini lebih lengkap lagi. Harapan saya sih lebih lebih spesifik lagi untuk Bapak Dr. Muhamdan. Monggo silahkan waktu dan saya persilahkan. Ya, terima kasih Mas Ade Ismail. Ini bagian publishing Paradigma Institute ya. Baik, saya mau menyampaikan paparan, dan karena ini tajuknya tadarus, tak lengkap kalau tidak mengutip ayat gitu ya. Jadi setidaknya ada 3 dalil yang perlu kita bahas. Yang pertama Al-Hujurat 13,
Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Jelas Tuhan itu menciptakan kita manusia itu dengan perbedaan identitas. Ada laki-laki, ada perempuan, dan laki-laki perempuan berkumpul, maka menjadilah bangsa-bangsa dan suku-suku. Artinya memang banyak jenisnya. Tidak bisa homogen, heterogen. Nah, yang kedua ada dalil dalam surat Hud gitu. Walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidah wa la yazaluna mukhtalifin. Kita mungkin berdebat kenapa sih Tuhan tidak menciptakan satu bentuk saja, satu jenis saja, satu golongan saja gitu. Ternyata Tuhan kalau menghendaki mudah saja gitu. Tapi memang itu nggak dikehendaki oleh Allah, oleh Tuhan. Kenapa? Ya supaya memang ada dinamikanya. Nah, dinamikanya di sini menggunakan kata mukhtalifin. Ada perbedaan pendapat. Nah, yang ketiga, ketika perbedaan pendapat dan golongan yang heterogen itu muncul, gitu, maka walikulli wijhatun wa muwalliha fastabiqul khairat. Aina matakun ya'ti bikumullah jami'an. Jadi artinya setiap kelompok, setiap golongan yang berbeda-beda itu masing-masing punya kiblatnya. Gitu. Dan mereka tentu kalimatnya adalah berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Nah, dalam alur seperti itu, saya memiliki satu pemetaan ya, gambaran. Pada awalnya manusia itu memang berbeda-beda. Nah, dalam keberbedaan itu ada potensi untuk membentuk identitas kolektif. Dan identitas kolektif ini kalau menggunakan pendekatan sosiologi, paling tidak kan ada esensialisme konstruksionalisme. Artinya ada identitas yang menjadikan dia itu berkumpul karena secara esensinya identitasnya sama. Atau identitas itu dikonstruksi, maka dia memilih identitas tersebut. Seperti yang tadi disampaikan oleh Habib Muhammad ya, Hadromi, maka kumpul secara otomatis karena terkonstruksi dan secara esensi lahir sebagai keturunan Hadromi. Nah, yang kedua, kolektivitas muncul karena ada preferensi-preferensi, pilihan-pilihan. Nah, kita dalam ilmu politik seringkali preferensi itu dibedakan tiga lah paling tidak. Dari sisi sosiologis, emosi, dan rasional. Nah, perkumpulan beberapa identitas yang sama menjadi satu kolektivitas itu, maka melahirkan bentuk kontestasi. Saya nyebutnya apa itu antara kawan dan lawan gitu. Nah, kawan dan lawan ini akan terjadi konstruksi siapa kawan siapa lawan misalkan, atau juga ada kontestasi dipengaruhi karena perlawanan-perlawanan gitu. Nah, kata kunci yang menjadi semboyan kan fastabiqul khairat gitu. Kalau Pak Kaprodi kan fastabiqul khairat gitulah ya disertasinya gitu. Nah, ketika fastabiqul khairat ini ditarik dalam dunia politik gitu, maka kita melihat sketsa politik nasional dari tahun 55 kemudian berlanjut tahun 71, 5 kali periode pemilu di Orde Baru, dilanjutkan 99, lanjut lagi 2004, 2009, 2014, 2019, ada beberapa kategori ideologi yang terbentuk dari kontestasi politik di 5 tahunan itu. Yang pertama, ini rangkuman beberapa pemetaan ya. Tahun 55 itu partai kanan, partai kiri lah. Partai agama, partai sekuler. Itu pembedaan yang sangat jelas sekali. Kemudian dilanjutkan pemilu pertama di era Orde Baru tahun 71. Itu kita ada beberapa pemetaan, beberapa ahli politik memetakan ya. Tapi saya rangkumlah sederhananya sekuler, Islam, Kristen, dan sosialis. Nah, karena ini tidak ada titik temu kan, digencetlah oleh penguasa, maka muncul menjadi tiga itu. Dari sekian banyak partai digabung jadi fusi tiga jenis, yaitu partai spiritual, partai material, dan satu adalah partai golongan, tidak spiritual, tidak material. Yang kita kenal P3, Golkar, dan PDI. Nah, tahun 99, politik aliran menguat kembali, artinya ada regenerasi baru gitu. Dan partai regenerasi baru ini nasionalis dan agama memecah menjadi dua. Itu. Ada nasionalis yang memang benar-benar partai baru, ada nasionalis yang terinspirasi dari semangat partai sebelumnya.
Contohnya PNI itu hampir ada 5 partai PNI semua. Dan agama ada Islam, ada Kristen, ada macam-macam partai. Nah, dalam proses tahun 2004 tahun 2009 ternyata aliran politik atau politik aliran ini sudah kabur gitu. Kenapa? Karena ketika keran pemilihan langsung itu menyebut nama, orang-orang sudah tidak lagi mempedulikan soal partai. Dia dari partai apapun terserah, yang dipilih adalah orang. Maka dalam beberapa kampanye para calon legislatif itu muncul adalah apapun partainya, calegnya adalah aku gitu. Misalkan saya orang NU misalkan ada di Partai Merah di PDI, nggak masalah jadi anggota PDI gitu, nggak masalah jadi anggota DPR dari PDI, tapi yang penting adalah akunya. Nah, inilah kemudian yang membangun stigmatisasi fenomena politik adalah hilangnya ideologi partai menjadi idolisasi gitu. Dan stigmatisasi ini terjadi di tahun 2004 sampai 2009 adalah politik mobilisasi dan akomodasi dari sejumlah partai. PDIP itu membentuk Baitul Muslimin Indonesia. Pembentukannya itu melibatkan Ketua Muhammadiyah dan Ketua PBNU gitu. Buya Syafi'i Ma'arif, kemudian Said Akil dan seterusnya, termasuk Samsudin itu masuk di dalam Baitul Muslimin Indonesia miliknya saya politik PDIP gitu. Kemudian Gerindra ketika berdiri, maka 2 tahun kemudian di tahun 2006 berarti itu Gerindra juga membentuk Gerakan Muslim Indonesia Raya, membentuk Kristen Indonesia Raya dan seterusnya. Golkar kemudian mengaktifkan lagi majelis dakwahnya. Ya, kalau yang laki-laki itu majelis dakwah Islamiyah, kalau yang perempuan itu adalah Al-Hidayah dan seterusnya. Demokrat ini yang luar biasa sekali, mengaktifkan Ikhwanul Mubalighin yang mengangkat ketua dan wakilnya itu adalah Anas Urbaningrum dan Ulil Absar Abdallah gitu. Artinya partai-partai nasional ini sudah melakukan mobilisasi sekaligus akomodasi politik, sehingga tidak lagi terbedakan dengan partai berbasis agama. Dari proses ini, maka apa yang tadi disampaikan oleh Pak Rodi ya, Pak Ozi gitu, bahwa di Indonesia ini dari tahun 55 sampai tahun 2019 petanya itu hampir sama. Partai nasionalis ya dari dulu hingga sekarang ya dapatnya sekitar 70-an% gitu. Partai religius itu nggak lebih dari 30%. Artinya tidak mencapai 40%. Itu dari dulu hingga sekarang. Dan kontestasi ini selalu muncul gitu. Tiap 5 tahunan ya polanya sama. 70 berbanding 30. Dan nasionalis religius ini kemudian muncullah satu fenomena di tahun 2012 yang tadi menyambung apa disampaikan Bib Muhammad ya. Di Pilkada DKI itu kemudian terjadi itu strategi yang awalnya memang justru dilakukan oleh Jasmev itu. Membangun sisi emosi masyarakat pemilih dengan membedakan itu loh. Membuat garis demarkasi yang sangat tegas bahwa seolah-olah kalau memilih yang bukan ini berarti tidak nasionalis. Itu kan sana. Dan akhirnya muncullah fragmentasi di dalam Pilkada 2012 di DKI kalau kita ingat waktu itu Majelis Taklim dan seterusnya ya, yang justru awalnya tidak memilih yang menang gitu. Itu kan karena terfragmentasi ke posisi sana bahwa kalau yang ini berarti tidak nasionalis, maka dibalas kalau yang ini tidak Islamis atau tidak agamis gitu. Nah, 2012 kemudian beralih ke 2014, kontestasinya ini terjadi. Kemudian lanjut lagi muncullah KIH dan KMP gitu. Kalau kita ingat di tahun 2014 ya. Dan ini menjadi menarik ketika fenomena muncul, kalau saya menyebut ini istilah sendiri, di KIH itu Indonesia Hebat, ada PDIP, ada PKB, ada Nasdem, Hanura, PKPI. Nah, saya menyebutnya adalah elit santri politik. Kenapa? Karena banyak politisi-politisi yang ada di kelompok ini, yang dia itu background-nya santri gitu. Jadi saya menyebutnya santri politik gitu ya. Nah, sebaliknya di KMP, itu santri kultural. Di Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN, PKS, P3, dan PBB. Nah,
di komposisi suara partai gitu, di suara partai gitu, dari komposisi pendukung ini 39,97 itu di KIH, di KMP 59,12. Nah, ada tokoh-tokoh yang bisa memperbandingkan, misalkan ya, di KIH itu ada Kiai Hasyim Muzadi, Abdul Aziz Mansur, Khofifah, Anies Baswedan, termasuk pemanfaatan 1 juta. Ini tokoh-tokoh Muslim semua gitu ya. Dan di KMP ada Mbah Maimun Juber, kemudian Habib Lutfi, kemudian Hajah Tuti Alawiyah, Mahfud MD. Ini juga tokoh-tokoh Muslim. Artinya mau KIH ataupun KMP sebetulnya ya tidak ada perbedaan gitu, Mas. Karena tokohnya tokoh Muslim utama gitu. Dan ternyata dalam proses kontestasi kita tahu semua bahwa pemenang dari Pilpres 2014 itu ya KIH gitu, yang kemudian berlanjut di dalam kontestasi 2019. Nah, artinya di dalam proses ini kita tahu bahwa sebetulnya dua kutub ini ya orangnya sama gitu. Karena hasil dari akomodasi dan mobilisasi yang sama di antara dua kekuatan. Nah, ini kalau tergambarkan ya, bahwa partai politik di Indonesia ini sudah melakukan proses mobilisasi atas nama agama itu. Semua partai, tak terkecuali satupun. Pertama, melakukan mobilisasi dengan doktrin agama. Kalau kita perbandingkan, satu ada khotbah Al-Maidah 51, yang satu lagi ada khotbah kisah tentang Nehemia dan tembok Yerusalem, bahwa ada satu kelompok yang dianggap sebagai pelindung masa depan kerajaan-kerajaan itu. Nah, kemudian juga ada mobilisasi praktek agama. Bagaimana kontestasi kita ditampilkan ya, seakan-akan ada lomba menjadi imam sholat. Nah, kemudian di apa namanya, di branding lawan dengan gerakan subuh berjamaah, gerakan Jumat sedekah dan lain-lain. Yang hingga saat ini gerakan ini kan masih berjalan tuh hari Jumat itu. Kemudian ada mobilisasi tokoh agama yang kemudian terfragmentasi, satu kiai kampung, satunya kiai elit atau ulama pesantren. Kemudian ada institusi agama, kalau yang satu itu backgroundnya NU, maka seringnya ke pesantren. Kalau yang satu itu backgroundnya Muhammadiyah, seringnya masuk ke kampus kan gitu. Nah, termasuk juga tentang emosi agama. Apa yang dilakukan? Ada permainan yang tadi disampaikan oleh Bib Muhammad di NKRI Bersyariah, yang satunya menjanjikan hari santri misalkan itu. Ini kan permainan emosi. Nah, di dalam mobilisasi ini lahir satu strategi akomodasi itu, struktural. Hampir di semua partai sudah menetapkan dan menjadikan tokoh-tokoh dari perwakilan organisasi Muslim sebagai pengurus. Nah, yang kedua, legislasi. Ketika ada satu perundang-undangan yang berkaitan dengan hajat hidup umat Islam misalkan, seolah-olah partai-partai juga berlomba untuk mendukung. Yang ketiga, infrastruktur politik, bagaimana kelembagaannya itu pun sudah mengakomodir dalam aspek orang Islam gitu. Demikian juga infrastrukturnya, hubungan, kerekatan dan lain-lain. Nah, ketika terjadi fenomena ini, partai Islam ataupun partai non-Islam atau partai nasional melakukan hal yang sama. Masyarakat kemudian teruji, maka saya menyebut psikobiografi ya. Jadi masyarakat kemudian akan melihat tidak lagi pada partainya, tapi lihat pada orangnya. Maka yang muncul kemudian ketika fenomena itu diamati, ada sebagian partai yang kemudian berpikir, kalau dilihat dari partainya, maka lebih mudah siapapun yang jadi itu ya berarti milih partai dibanding milih orang. Gitu. Misalkan saya memandang ya, Bib Muhammad itu mencalonkan dari partai apa itu, partai penguasa PDIP gitu. Kan saya hampir membayangkan itu Habib menyalonkan dari partai nasional yang PDIP. Tapi karena saya mendukung atas nama seseorang gitu, maka saya tidak mempedulikan mau Habib Muhammad mencalon dari PDIP ya saya pilih. Nanti ketika selesai 5 tahun masuk lewat partai Golkar ya saya tetap pilih gitu. Tetap pilihnya Habib Muhammad bukan partainya gitu. Nah, ada partai yang khawatir seperti itu, maka menginisiasi supaya proporsional tertutup, bukan terbuka gitu. Supaya memang lewat partai bukan lewat orang. Nah, dalam psikobiografi ini setidaknya kita bisa mengukur ya, seseorang ataupun partai ketika mau mendapatkan dukungan gitu, maka perlu pemetaan area kemenangan.
dulu pernah menang atau kalah sih gitu. Kemudian wilayah yang di apa namanya diperebutkan itu wilayah krisis atau tidak gitu. Wilayah krisis misalkan ada bencana dan lain-lain. Bagaimana pola kepadatan pemilih termasuk pendidikan tinggi juga mempengaruhi. Nah, kemudian heterogenitas masyarakat, apakah satu suku apa banyak suku dan lain-lain. Dan ternyata preferensi-preferensi politik baik partai Islam ataupun partai nasional itu ternyata sama juga gitu. Karena orangnya sama. Ada NU, ada Muhammadiyah, ada macam-macam organisasi dan akhirnya nasional ataupun agama ketika dia itu tidak membangun diferensiasi politik gitu, tidak membangun keberbedaan dengan partai yang lain, itulah titik kelemahan dan titik kekalahan awalnya. Jadi artinya kalau misalkan P3, PKS, PKB, PAN, dan partai-partai yang berbasis agama atau berbasis massa umat Islam itu tidak membangun diferensiasi dengan partai nasional, saya yakin suara 70-30 itu akan lebih drastis turunnya itu. Karena masyarakat tidak lagi memandang apa ideologi partai, tapi akan memandang idolisasi dari orang yang akan dipilih. Saya rasa demikian, jadi simpulan saya sementara adalah partai apapun akan kalah jika dia tidak mampu membangun diferensiasi politik dengan partai lainnya. Saya cukupkan, terima kasih. Terima kasih untuk Bapak-Bapak pemateri yang sudah disampaikan. Ya memang isu agama di politik negeri kita ini memang seperti itu ya, hubungan arus pendek ya. Sekali hubungan arus pendek itu terbakar. Jadi sekali isu agama itu muncul dan beberapa kesempatan dibahas, itu akan menjadi kendaraan politik tersendiri bagi beberapa partai yang bisa memanfaatkan situasi tersebut. Di kolom obrolan sudah ada pertanyaan, Bapak Ibu. Jadi yang pengen bertanya langsung saja klik angkat tangan di tombol Zoom itu. Kemudian nanti saya akan pilih siapa yang akan bertanya. Dan untuk di obrolan dari Bapak Hasan Mawardi, Robitoh Alawiyah itu ini ditujukan kepada Habib Muhammad ya. Robitoh Alawiyah itu perannya apa? Ormas atau hanya kumpulan keluarga Alawi saja? Nampaknya Robitoh Alawiyah selalu main di dua kaki. Mungkin bisa langsung ditanggapi dulu dari Habib Muhammad, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih. Dasar nih. Kalau bicara Robita Alawiyah dari sisi historisnya itu dilihat dari aktenya sudah jelas dia itu LSM ya. Jadi lebih ke sosial keagamaan sebenarnya. Dan memang anggotanya ataupun pengurusnya adalah semuanya rata-rata bisa dikatakan 99,99 itu ya dari Said ya. Kemudian kenapa dia main dua kaki atau bahasanya sih cari aman gitu ya. Bahasa lebih gampang kenapa dia cari aman? Karena bagi saya sendiri saya sih lebih senang begitu. Karena apa? Karena memang itu tadi dia LSM bukan organisasi yang masuk ke politik praktis. Dan dengan paradigma Kasrus Said sudah mematahkan pedang, para tokoh-tokoh Alawi ini sudah nggak mau lagi terjun di politik. Ketika dulu sebelum kemerdekaan mereka membentuk LSM, mereka memang ingin mengcounter itu penjajah Belanda. Mereka ingin sama-sama memiliki kesamaan dengan Partai Arab, dengan ulama-ulama untuk menentang penjajahan. Maka otomatis dia akan menyerempet ke politik. Tapi ketika sudah merdeka, itu tidak ada lagi pikiran seperti itu. Maka ketika ada Habib misalnya yang masuk ke politik, dia bukan atas nama Robito. Nah, Robito sangat berlepas diri dari itu. Jadi dalam kasus misalnya yang lebih terang benderang HRS, ketika dia menggerakkan massa itu bukan Robito, tidak ada sangkut pautnya. Bahkan mungkin bertentangan dengan paradigma Robito ataupun konsep yang digagas oleh para tokoh-tokoh Alawi. Saya kira itulah ya. Gitu. Jadi intinya ketika Habib-Habib ini bergerak di politik dimanapun, jangan bawa-bawa jubah Habibnya, tapi silakan sebagai individu-individu, karena apapun yang dibawa oleh pribadi itu
itu berefek pada semua Habib-habibnya itu, baik atau buruk. Oke, itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih Habib. Jadi ada satu permintaan tadi, mungkin kapan menjadi ketua Robitoh Alawiyah gitu. Jadi dari Bapak Muardi menanyakan Habib Muhammad itu kapan jadi ketua Robitoh Alawiyah gitu. Kayaknya masih jauh itu. Kan? Ya, Iya, masih banyak ya. lebih Terima kasih. capable ya. Kasih. Terima kasih untuk Bapak Habib. Jadi begitu teman-teman, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Jadi sekali lagi kalau ada yang ingin bertanya langsung aja diklik angkat tangan atau tulis di obrolan gitu. Untuk pertanyaan dari saya untuk Bapak Dr. Mohamdan. Jadi tadi kan ada isu pemilu sebagai proporsional terbuka dan tertutup. Kalau proporsional tertutup, mungkinkah partai-partai Islam itu semakin kuat atau malah semakin lemah? Karena kan kita melihat pemilih kan akan melihat partainya, bukan orangnya gitu. Apakah itu bisa jadi jalan khusus bagi partai politik Islam yang saat ini memang umat Islam itu terbanyak di se-Indonesia itu paling banyak gitu. Mungkin apakah itu jadi pintu bagi partai Islam untuk bisa memenangkan pemilu atau bagaimana? Baik. Jadi belajar dari peristiwa pemilu 55 sampai 2019, komposisi suara pemenangan itu 70-30. Ya, jadi 70-30. Kalau kita petakan hari ini, misalkan ya, kalau pertanyaannya moderator itu kan kalau tertutup, gitu. Ya, kalau tertutup, apakah Partai Islam itu bisa ada peluang untuk menang gitu? Yang ada peluang untuk menang adalah tempat yang pernah dimenangkan. Jadi hanya satu catatan ya, Partai Islam yang pernah memenangkan, yang belum pernah dimenangkan nggak akan pernah menang. Contoh misalkan gambaran gini, di Jawa Tengah, itu ada 35 kota kabupaten. 35 kota kabupaten. Dari 35 kota kabupaten, hanya ada 3 yang belum pernah dimenangkan PDIP. Dulu, waktu waktu Orde Baru ya, waktu Orde Baru. Jadi artinya selama peristiwa tahun 71 sampai tahun 99, itu ada 3 kota atau 3 daerah yang tidak pernah dimenangkan oleh PDIP. Artinya dimenangkan oleh P3. Dan 3 daerah itu sampai sekarang masih memenangkan suara walaupun kadang kala ya kalah dengan PDIP. Berarti artinya apa? Ada satu peluang P3 menang di 3 daerah itu. Atau kalaupun bukan P3, berarti partai yang berbasis massa Islam di situ akan bisa menang. Untuk menyebut wilayah itu adalah Jepara, Rembang, dan Wonosobo. Nah, jadi kemungkinan besar kalau tertutup, maka 3 daerah itu punya preferensi dari sisi emosi bahwa dulu partai itu menang di wilayah ini, bisa jadi itu yang akan menang. Tapi sampai hari ini Jawa Tengah itu dari tahun 99 sampai 2019, 35 kota itu semuanya dimenangkan oleh PDIP. Dengan catatan siapapun yang diusung itu pasti menang. Nah, ini sudah terbukti masalahnya. Saya satu gambaran gini. Di Kudus itu ya, Mael kan di Kudus ini karena moderatornya di Kudus. Bupatinya pernah masuk penjara. Oh, masuk penjara, Dan masuk lagi. terus nyalon lagi, jadi lagi, masuk penjara lagi. Andaikan besok itu nyalon kembali, selama diusung oleh PDIP bisa menang. Atau misalkan Jepara, bupatinya diusung PDIP gitu kan, masuk penjara. Andaikan periode besok itu nyalon lagi, bisa diyakinkan menang kembali. Karena fenomena ini kan muncul kan, mulai di Klaten, di Pemalang, di Kebumen, semuanya ini kan pada masuk penjara gitu. Tapi toh ketika nyalon kembali jadi lagi gitu. Ketika suaminya sudah tidak lagi mencalonkan, istrinya mencalonkan, menang juga gitu. Artinya preferensi politik di Jawa Tengah itu sudah termenangkan di sana. Nah, yang menjadi persoalan kan begini.
karena PDIP itu sebagian politisinya itu berasal dari organisasi Islam itu kan, maka ketika yang dipilih itu nama, maka nanti pemilih itu memilih orang tersebut gitu. Sehingga partai tidak berkuasa untuk menunjuk orang. Sehingga proses ini bagi saya itu mengacaukan kaderisasi internal partai sebetulnya itu. Jadi sudah sama-sama ikut pengkaderan misalkan ya, tapi karena sosok idolisasi lebih menang daripada ideologi, maka preferensi emosi pemilih itu akan lebih memilih si A daripada memilih partai. Jadi jawaban saya seperti itu untuk moderator, bahwa jika ada satu wilayah yang pernah dimenangkan oleh partai berbasis agama gitu, maka dengan tertutup kemungkinan dia bisa menang kembali. Ya, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Untuk sampai saat ini, belum ada penanya lagi ya. Monggo, Bapak Ibu sekalian, ada yang mau ditanyakan, monggo silakan langsung dihidupkan mikrofonnya juga nggak apa-apa. Monggo. Kita langsung TikTokan aja langsung nyambung gitu. Jadi kayak semacam paripurna gitu ya, ada yang angkat tangan. Ya, ini dari Bapak Hamam Nasiruddin, bisa dinyalakan mikrofonnya Bapak, ditujukan kepada siapa pertanyaannya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Hamam Nasiruddin, alumni dari Pemikiran Politik Islam, mahasiswanya Pak Ozi. Begini, mungkin ini saya hanya ingin bertanya tentang realitas yang ada, karena beberapa bulan belakangan ini saya mengamati di media sosial bagaimana seorang, kita sebut merek Bapak Erick Thohir lah, seperti itu, mendekat kepada PBNU lah. Kita bisa melihat cara beliau dengan menjadi ketua rangkaian 1 abad NU, dan juga kita juga bisa melihat bagaimana kerasnya PBNU terhadap salah satu partai. Dan partai itu bisa dibilang sampai saat ini masih bersikukuh untuk satu suara bahwa partai itu berasal dari PBNU. Nah, mungkin bisa dijelaskan tentang fenomena ini, karena kita bisa melihat bahwa PBNU itu cenderung keras kepada satu partai itu saja, tapi membuka diri terhadap semua partai. Bahkan kemarin kita bisa melihat ketika ketua PBNU diundang oleh PAN begitu, dan akhirnya ada semacam pengakuan bahwa sekarang warga Nahdien tidak haram untuk memilih PAN begitu. Nah, ini kan suatu fenomena politik yang saya rasa unik, dan mungkin saya butuh pencerahan juga dari guru-guru saya yang ada di sini. Kira-kira politik seperti apakah yang mungkin sekarang sedang dilakukan oleh PBNU begitu. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Hamam Nasiruddin. Ini alumninya Dr. Ozi. Mungkin pertanyaan ini ditujukan kepada semua narasumber ya, Ibu Muhammad, Pak Muhamdan, dan Bapak Dr. Ozi Setiadi, untuk bagaimana sih sebenarnya pergerakan PBNU di politik 2024 itu bagaimana? Monggo silakan, siapa duluan? Ibu Muhammad duluan mungkin ya. Kalau saya nggak ngerti itu. Oke, Hamdan aja deh. Monggo. Monggo yang lain. Sundul aja, sundul.
Sebetulnya yang lebih sahih untuk menjawab kan antara dosen dan mahasiswa langsung gitu. Betul, Jadi betul gini, itu. bagi sebagian orang Aduh. yang belum memahami karakter NU berpolitik gitu ya, itu sering sering menuduh gini, dalam tanda petik sering menuduh NU itu sebagai oportunis. Jadi apa namanya? Bahasanya kalau orang kasaran kan timplang. Bagi yang belum memahami karakter NU berpolitik itu. Ini kita belajar dari proses tahun ini lah, tahun 50-an. Di tahun 50-an, ketika Pak Hatta itu di akhir 40-an ya, artinya menjelang tahun 50 itu, di bulan November 49 ke 50 ketika ada penyerahan. Kemudian berlanjut lagi bahwa harus ada pembentukan partai politik, maka rame-rame berpolitik kan. Kemudian dibikinlah pemilu 55. Nah, dari pasal 55 sampai di penghujung Pak Soekarno berkuasa itu kan nggak ada pemilu itu. Nggak ada pemilu. Kenapa? Karena tren di tahun itu adalah PKI yang akan menang. Jadi di mana-mana itu masyarakat lebih cenderung memilih ke PKI. Nah, pikiran ini oleh sebagian kelompok Muslim itu ini bahaya ini. Kalau pemilu diadakan, karena tahun 55 kalau diadakan berarti harusnya tahun 60 diadakan pemilu itu. Kalau ini diadakan ini bahaya ini karena PKI yang akan menang. NU, Masumi dan lain-lain ini lebih kalah daripada PKI. Maka dimuncullah gagasan dan gagasan ini kan disampaikan oleh Kiai Wahab Hasbullah itu, tokoh NU kan. Apa itu? Kita angkat saja Soekarno sebagai presiden seumur hidup, biar nggak ada pemilu gitu. Nah, biar nggak ada pemilu sekalian. Jadi PKI juga nggak pemilu, kita nggak pemilu, tapi Soekarno lah sebagai presiden seumur hidup. Nah, kebetulan konstituante dipegang sebagian dari NU, terus kemudian dari PNI sepakat, maka muncullah yang kita kita apa itu tahu dalam sejarah Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Dan gagasan ini kan gagasan dari NU itu. Dan ketika Soekarno membuat satu tri kekuatan ya, kekuatan di dalam kebangsaan namanya Nasakom itu, maka NU saja yang mendukung dari sekian banyak golongan Islam gitu. Nah, padahal komunis itu yang dimusuhi sangat kuat oleh NU waktu itu, tapi ternyata NU pun yang mau bergandengan gitu dalam konsepsi Nasakom. Nah, ini masyarakat kemudian sebagian masyarakat menuduh bahwa NU ini sudah mulai oportunis gitu. Satu sisi begini, satu sisi begini. Nah, kemudian sampai ke fase-fase berikutnya, dalam setiap fase pemilihan kan sikap-sikap yang itu membingungkan itu. Sampai tadi kan seolah-olah membingungkan bagaimana seorang Erick Thohir dan lain-lain. Tapi yang paling jelas adalah Ketua Umum PBNU kan dengan jelas menyatakan bahwa NU itu boleh di mana-mana. Artinya silakan semuanya itu ada di partai mana-mana, silakan pilih partai mana-mana. Nah, ini sama halnya dengan pandangan Nurkolis Majid itu bahwa sesungguhnya ideologi Islam itu sudah sama atau sudah mencair, sudah kabur dengan ideologi nasionalis. Seolah-olah bahwa preferensi politik masyarakat hari ini tidak lagi melihat tentang ideologi partai nasionalis, ideologi partai agama. Di semua partai itu ada orang NU, kan kira-kira seperti itu kalimatnya. Sampai kemudian dibilangkan bahwa PAN pun boleh dipilih oleh warga NU itu. Yang notabene PAN itu identik dengan Muhammadiyah. Walaupun ketua umumnya itu kan sebetulnya nggak jelas itu tentang KNU-nya yang hari ini itu ya. Yang ketua umumnya PAN hari ini itu. Jadi kira-kira ketika ketua umum ini kalau pembacaan kita ya, bahwa ketua umum menyatakan bahwa tidak haram orang NU memilih PAN, ya artinya kita menjadi caleg di PAN ya nggak ada masalah juga. Itu. Tapi walaupun sebagian itu kemudian masih ada catatan, jangan di PKS ini lah. Ya, jadi boleh di PAN tapi kayaknya pasti koma itu. Komanya adalah jangan di PKS, seolah-olah seperti itu. Jadi masih ada tanda petiknya juga itu. Nah, bisa jadi nanti ada kelanjutannya ya. Tidak di PKS tapi boleh digelora kan sama juga itu nantinya gitu. Jadi artinya
seolah-olah kalau saya membayangkan dan membaca itu bahwa semua kader NU silakan masuk di partai manapun yang memungkinkan bisa mendapatkan dukungan, tidak lagi mempedulikan tentang ideologi-ideologi partai politik itu sendiri. Nah, kenapa? Nah, karena menyangkut bahwa masyarakat pemilih waktu waktu depan ke depan itu kan anak-anak muda yang tidak lagi mempedulikan ideologi itu. Tapi anak-anak muda itu akan lebih cenderung memilih idolisasi, idol, itu siapa idolanya. Nah, khawatirnya adalah anak muda tidak lagi punya idola politik, ya itu jadi persoalan gitu. Sehingga politik hanya urusannya orang-orang tua. Sehingga anak-anak muda sudah tidak lagi kenal atau dekat dengan politik. Dari mana kita mengukur prodi-prodi pemikiran partai politik ya, itu jarang peminatnya, misalkan seperti itu gitu. Jadi ini menjadi satu catatan misalkan Pak Kaprodi ya, apakah pemikiran politik itu banyak peminatnya atau tidak, itu menjadi satu referensi apakah anak-anak muda itu suka dengan politik atau tidak. Saya rasa demikian ya. Terima kasih. Terima kasih. Monggo Pak Ozi Setiadi bisa menambahkan dan juga menjawab sekaligus dari Dr. Muhammad Hamdan. Apakah prodi politik Islam itu banyak peminatnya atau tidak? Baik, terima kasih Pak Moderator menambahkan jawaban dari Pak Dr. Hamdan ya. Terkait misalnya pertanyaan dari Mas Hamam, fenomena Erick Thohir menjadi ketua panitia di satu abad terjadi, kemudian juga fenomena sambutan ketua ketika itu pada kegiatan partai politik khususnya PAN yang menyatakan bahwa tidak haram hukumnya pada NU itu mengumpulkan. Pertama begini, menambahkan yang disampaikan oleh Pak Hamdan tadi bahwa NU bukanlah partai politik. NU sudah kembali pada fitrahnya sebagai sebuah, saya menyebutnya sebagai katakanlah masyarakat madani. Artinya apa? Artinya ketika sudah memutuskan untuk menjadi masyarakat madani, maka kita akan melihat bahwa ada beberapa fungsi yang dijalankan. Misalnya fungsi kemitraan atau fungsi kebersamaan. Ini bermakna bahwa tidak menutup kemungkinan NU itu berada di banyak partai politik. Seperti yang disampaikan Pak Dr. Hamdan tadi, bahwa perjuangan NU itu tidak terbatas hanya pada satu partai politik saja. Justru ketika terbatas pada satu partai politik saja, maka ini akan berakibat pada ekstremitas yang kecenderungannya bisa saja nanti mengarah pada kristalisasi yang ujung-ujungnya bisa jadi partai politik juga. Maka sudah tepat ketika NU itu tidak membatasi kadernya berada dalam partai politik apapun atau memilih partai politik apapun. Terkait dengan fenomena idolisasi tadi, bahwa saya rasa dalam konteks pemilih pemula memang kita melihat ada budaya-budaya yang seperti itu ya. Melihat bahwa pemilih pemula ini cenderung mengidolakan sosok-sosok yang mereka anggap sebagai sesuatu atau seseorang yang layak untuk mewakili mereka di parlemen ataupun di eksekutif. Namun tentu hal ini tidak bisa dipakemkan. Artinya apa? Artinya akan ada perubahan ketika nanti ada idolisasi atas sosok tertentu, maka partai politik juga tidak akan berhenti sampai di idolisasi itu. Kenapa? Karena memang mereka itu juga berkeinginan agar ideologi partai itu bisa merasuk dalam setiap kader, bahkan calon-calon yang mereka usung. Sehingga pendidikan politik itu akan tetap berjalan. Contoh misalnya pendidikan calon bagi pendidikan politik bagi calon anggota DPR misalnya, yang dilakukan oleh partai-partai politik ini juga berlangsung di banyak partai. Tentu saja misalnya di PDIP juga ada pendidikan seperti itu. Artinya apa? Artinya meskipun idolisasi itu ada, tapi partai politik tidak berhenti dalam konteks mengambil calon anggota legislatif atau calon eksekutif itu hanya diidolakan saja tanpa menanamkan ideologi mereka. Nah, kemudian
saya rasa ke depan tetap akan ada kiprah partai politik dalam konteks ideologi, penanaman ideologi tersebut sehingga partai itu tetap bisa eksis. Ya. Nah, terkait dengan dampaknya terhadap masyarakat muda, khususnya para pelajar yang akan melanjutkan perguruan tinggi mengambil jurusan politik, ini tidak bisa digeneralisasi ya. Misalnya dalam konteks prodi pemikiran politik Islam, saya harus klarifikasi ini karena terkait dengan prodi saya bahwa prodi pemikiran politik Islam ini memang prodi yang secara nasional dalam Kementerian Agama itu memang kurang favorit dibanding prodi yang ada di Tarbiyah misalnya. Karena mindset daripada masyarakat pada umumnya itu banyak orang tua yang memilih anaknya untuk masuk ke Tarbiyah. Sebagai contoh misalnya, saya ketemu dengan dosen Tarbiyah, itu jangan berpikir bahwa mereka yang masuk ke Tarbiyah itu pilihan pribadi mereka. Tidak, itu pilihan pribadi misalnya orang tuanya. Kenapa? Karena orang tua itu berpikir tamat itu realistis, tamat jadi guru langsung gitu. Jadi di depannya itu ada pekerjaan yang mereka bisa peroleh yang real. Gitu. Nah ini yang kemudian harus kita pahami bahwa konteks pikiran politik Islam itu kemudian tidak begitu banyak peminat. Sebab apa? Sebab mindset seperti yang saya sebut tadi, orang tua itu lebih cenderung menyekolahkan anak itu ke pendidikan atau ke ekonomi kan, yang jelas terlihat anaknya bisa kerja di bank. Misalnya. Tapi kalau untuk prodi ini memang ada hal yang khas ya, ada yang khas apa karena memang prodi ini berhadapan pada idealitas dan realitas ada di lapangan. Misalnya idealnya dalam konteks masyarakat Islam yang sangat besar di Indonesia itu harus ada orang-orang yang paham tentang pendidikan Islam. Itu idealnya seperti itu. Partai-partai politik yang ada di Indonesia itu harus punya cendekiawan yang dia ngerti politik Islam. Maka sarjana politik Islam sangat dibutuhkan seharusnya. Tapi realitasnya adalah dunia modern saat ini dihadapkan pada kebutuhan yang sifatnya dalam tanda petik pragmatis. Jadi tamat kerja apa, tamat nanti sebagai apa. Kalau kita merujuk pada hal yang seperti itu, maka akan terlihat bahwa prodi-prodi yang banyak itu ya prodi-prodi yang maksudnya banyak itu ya prodi yang di depan juga ada pekerjaan yang menanti, misalnya seperti teknik, kemudian tadi keguruan, ekonomi, bahkan mungkin dimensi lain pertanian atau yang modern saat ini ya otomotif lah seperti industri baterai itu yang sekarang mulai banyak digembar-gemborkan. Saya rasa itu Pak Moderator terkait tambahan dari pertanyaan Mas Ahmad tadi yang NU boleh mana-mana. Saya rasa itu lebih pada TikTok. Terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaan dari Mas Hamam tadi ya. Sekarang ada lagi yang muncul dari Abdullah Husairi. Yang pertama itu kita butuh pembacaan baru seiring berubahnya keadaan, di mana lahirnya pemilih baru dari sosial media. Apakah semua orang di sosial media itu bisa menjadi komunikator? Untuk yang kedua dari Bapak Abdul Husairi, ini mungkin untuk ke semua narasumber ya. Bagaimana dengan apolitis dari sebagian publik, khususnya anak muda? Anak muda ini yang dimaksud mungkin usia rentan antara 35 tahun ke bawah, mungkin kita batas itu. Seberapa banyak ini mempengaruhi kontestasi. Jadi memang jika kita lihat di Indonesia sekarang ini itu banyak pendakwah-pendakwah yang memanfaatkan media sosial untuk menjaring jamaahnya gitu. Misal apa yang dilakukan oleh Habib Rizik yang sekarang sudah masuk YouTube dan memang jamaahnya itu banyak kembali gitu. Dan kemudian kita lihat sosok yang milenial lagi, yang lebih muda lagi itu Habib Hussein Ja'far yang menerbitkan buku tidak di Vatikan, tidak di
mana-mana Tuhan ada di hatimu. Apakah semacam kalangan milenial itu bisa jadi komunikator politik bagi mereka? Mungkin khususnya pertama untuk Habib Muhammad, mungkin bisa menjelaskan dan bisa menjawab dari pertanyaan tersebut. Monggo silakan. Ya, terima kasih. Bismillah. Ini menanggapi Buya Usairi ya. Saya punya cerita nih. Untuk yang poin 2 dulu deh. Nah, itu kan gimana anak muda yang apatis dan politik berapa banyak. Kalau bicara anak muda kan kita ini golongan apa itu Z, milenial, kita ini golongan milenial. Milenial. Mungkin di atas milenial malah ya, di bawah 40 lah. Itu generasi Z itu konon katanya itu sekitar 25% ke atas, 25-26% pemilih kita itu dari generasi Z, dan generasi milenial itu 25%. Jadi dua-duanya ini golongan yang 40 ke bawah gitu. Jadi kita katakan itu anak muda lah. Nah, kalau sebagian dari mereka apatis, saya kira muncul di awal-awal ya, betul pemilih pemula. Itu kalau saya tanya anak saya ada 2 nih yang setahun ini mau memilih ya. Nah, kalau saya tanya mau pilih siapa, Anies kah untuk presiden dari kalangan kita, kalangan Nahdlatul atau bagaimana? Ternyata mereka jawabnya enggak, mereka nggak mau pilih Anies. Kenapa? Anies itu terlalu serius, dia bilang. Jadi mereka tidak lagi melihat ideologi, tapi ideologi idol, lebih pada idol. Bahkan kalau perlu milih Ganjar, karena Ganjar itu lucu. Paling enggak Ridwan Kamil katanya gitu. Nah, Anies ini terlalu serius. Jadi maksud saya, kalau memang ini menjadi satu pembacaan terhadap kondisi yang baru ya, kondisi teknologi medsos dan sebagainya, saya setuju banget dengan Buya Usairi bahwa itu harus dibenahi, bahwa betul mungkin para tokoh ini sudah masuk di YouTube, Anies sudah masuk di YouTube mungkin, tetapi dia ini serius, nah, sehingga tidak membidik kalangan anak muda. Beda dengan Ganjar, beda dengan RK. Nah, ini perlu sensitivitas dari para para pendukung di masing-masing tokoh politik untuk juga membantu tokoh-tokoh yang memang berpeluang maju itu dengan all out gitu ya, memanfaatkan semua media sosial. Jadi itu saya kira saya melihatnya dari sisi itu ya. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih untuk yang lainnya, untuk Pak Dr. Muhamdan dan Dr. Ozi Setiadi, mungkin ada tambahan menanggapi dari Bapak tadi. Baik, menanggapi yang Pak ini ya, Pak Wakil Dekan. Ini penanya itu Wakil Dekan. Oh gitu, Wakil Dekan. Jadi Pak moderator sambil kenalan Wakil Dekan dari UIN Imam Bonjol. Oh. Yang pertama ini, memang fenomena anak muda apatis itu sangat tinggi sekali itu. Karena saya juga masih muda kan, kategorinya masih muda ya, walaupun rambut putih itu. Wong saya sendiri itu 3 kali pemilu nggak milih kok gitu. Jadi peneliti politik tapi disertasinya politik, malah 3 periode itu nggak pernah milih saya. Kenapa? Pertama, ketika periode tahun yang ketiga itu, saya masih KTP Jepara, sudah tinggal di Bogor. Kalau mau milih saya harus pulang ke Jepara, ngapain gitu? Itu kan diri saya kan, ngapain saya harus jauh-jauh ke Jepara hanya untuk milih? Itu penjelasan yang pertama. Penjelasan yang kedua, ketika saya tidak milih untuk yang periode kedua yang berturut-turut itu, ketika kontestasi kencang, saya sudah tinggal di Bogor lebih dari 5 tahun, tapi saya terdata di Depok, karena tempat kerja saya itu Depok gitu. Nah, terus ketika saya mengurus untuk pemindahan, itu ribetnya minta ampun gitu. Ya udah, daripada ngurus ribet pemindahan dari Depok dari Bogor ke Depok, Depok ke Bogor, ya udah sekalian nggak usah milik, satu keluarga kan. Nah, periode yang ketiga gitu. Periode yang ketiga saya ingat itu. Karena mau memilih itu rekan saya mau promosi, mau sidang tertutup kan, pendahuluan itu.
yang bertanya sekarang itu. Dan waktu itu saya jemput Kaprodi S2 UIN Wali Songo itu. Jadi saya emang nggak milih juga kan akhirnya. Jadi saya harus mengaku bahwa 3 periode saya nggak milih karena bagian dari apolitisnya saya juga. Nah, pertanyaannya adalah mengapa kan begitu? Kalau anak-anak muda yang sekarang itu ditanya, kenal nggak dengan menteri ini? Nggak kenal. Kenal nggak nama menteri ini? Nggak tahu. Kenal nggak dengan menteri ini? Nggak tahu. Nama-nama menteri aja nggak tahu. Artinya apa? Dia nggak punya referensi politik. Tahu nggak partai ini nomor berapa? Nggak tahu gitu. Bahkan kita aja mungkin nggak tahu itu. Partai Umat itu nomor berapa? P3 itu nomor berapa? Demokrat itu nomor berapa? Saya juga nggak tahu gitu. Jadi bagian dari pemerhati politik tapi malah nggak memilih ya seperti ini gitu kejadiannya. Kenapa? Karena memang udah apolitis. Nah sehingga literasi politik itu sangat rendah sekali kepada anak muda, termasuk kepada anak-anak atau orang-orang yang usianya di bawah 40 tahun itu masih rendah sekali. Kenapa? Karena politik dianggap sebagai pilihan terakhir. Kalau sudah tidak jadi PNS itu kan, kalau sudah nggak punya modal bisnis, maka masuklah menjadi pengurus partai kan begitu kira-kira itu. Itu yang pertama. Jadi literasi politik itu menjadi sangat rendah. Siapa yang salah? Satu, dalam sistem kurikulum pendidikan tidak ada hubungan dengan sistem politik seperti itu. Kemudian yang kedua, secara sistemik penyelenggara pemilu, partai politik, kemudian ini pemerintah tidak melakukan pendidikan politik yang masif kepada generasi muda. Kita kan sangat tahu sendiri itu pendidikan politik yang diberikan secara masif itu sosialisasinya sangat rendah sekali. Nah, apakah memang programnya nggak ada atau gimana? Nah, ini mungkin kalau ada penyelenggara pemilu kan bisa kita tanyakan. Nah, yang terakhir yang saya tahu, karena anak-anak muda, anggaplah misalkan di NU ya, teman-teman IPNU atau IPPNU lah misalkan itu, yang basisnya itu pelajar. Mereka itu lebih suka dengan gaya hidup daripada mikirin tentang apa nama itu dunia kekuasaan gitu lah. Nah sehingga ketika dalam organisasinya itu sudah dikenalkan maka kontestasinya akan semakin kencang, sehingga kembali lagi adalah posisi apatisnya dan apolitisnya generasi muda itu harus didukung dengan pendidikan politik atau literasi politik yang tersistematis. Bisa diperankan oleh organisasi keagamaan, organisasi sosial, kampus, dan lain-lain untuk memerankan posisi itu. Itu respon yang apolitis ya. Nah, sebaliknya, yang tren anak muda, kalau saya membaca ini, anak muda yang lebih suka main sosial media. Inilah kekuatan yang dimanfaatkan di tahun 2014 oleh Anies Baswedan dalam mendukung Jokowi gitu. Jadi membuat 1 juta relawan yang mereka ketika mendaftar silakan dicetak sertifikatnya otomatis gitu. Karena saya waktu itu sudah melakukan penelitian, jadi saya juga ikut daftar sebagai relawan itu tahun 2014 karena harus tahu detailnya itu. Jadi saya menginput nama saya, identitas saya, kemudian sekian menit saya ngeprint bahwa saya bagian dari relawan Jokowi gitu. Tapi berkas itu kemudian saya hilangkan. Kenapa? Kalau ketahuan kan itu siapa? Itu PNS itu. Itu kena, bahaya kan gitu. Tapi bagian dari pengolahan data saya yang saya gunakan, saya harus mencoba dan masuk ke sana gitu. Dan 1 juta relawan itu oleh timnya Jokowi yang dipimpin, dipandu oleh Anies Baswedan. Silakan membuat kampanye suka-suka dengan kalian, sesuai dengan gaya kalian. Tim KIH tidak memandu dari instruksinya. Tapi yang penting adalah kebaikan, kebagusan itu yang harus dibuat oleh semua relawan. Nah, ini berbeda dengan yang dilakukan oleh timnya Prabowo waktu itu ya di KMP itu. Kalau KMP kan semuanya harus sesuai satu komando di rumah Polonia, Cipinang gitu. Jadi ada relawan ataupun tidak, maka harus satu komando dari rumah Polonia. Nah, ini yang kemudian membedakan gayanya. Kalau anak-anak muda yang suka sosmed digerakkan oleh Anies Baswedan waktu itu untuk mendukung Jokowi. Nah, sebaliknya Prabowo waktu itu tidak menggunakan relawan medsos. Itu jawaban saya untuk pertanyaan itu ya, Pak Moderator. Terima kasih. Terima kasih
Untuk itu, kalau ada tambahan dari Dr. Ozi Setiadi, monggo. Apakah ada tambahan? Baik, silakan Pak Gatot. Terkait dengan sikap politis, mungkin kita apa yang faktor yang bisa kita lihat, pertama yang paling sering itu kita korupsi, politik juga politik itu kemudian buat korupsi yang dilakukan oleh politik itu kemudian membuat masyarakat berada dalam ya para pemerintah. Mereka merasa bahwa tidak ada gunanya melakukan perubahan dalam pemilu. Kenapa? Karena tidak ada perubahan karena justru akan memudahkan akses bagi politik dan korup. Itu satu. Kedua, lemahnya pendidikan politik bagi masyarakat. Bukan masyarakat yang pada umumnya mereka masyarakat muda. Ya. Kita melihat bahwa mereka-mereka yang ada di sekolah yang sudah 2 tahun ke atas juga dalam konteks siswa sudah ya atas atau orang yang masih muda tidak berada di kerja, mereka bekerja dan aktivitas lain itu tidak mendapatkan pendidikan politik yang signifikan. Maka tadi saya sepakat dengan Pak Dr. Hamdan ketika beliau mengatakan bahwa harus ada peran misalnya organisasi masyarakat madani atau civil society ya yang melakukan pendidikan politik kepada masyarakat. Kalau ini tidak dilakukan, tentunya sayang sekali jika pesta demokrasi itu kurang legitimate ya, yang menyebabkan tingkat partisipasi politik itu melemah, khususnya pada generasi muda. Padahal suara di generasi muda itu sangat besar sekali, sangat signifikan, dan itu menjadi incaran bagi partai-partai politik. Sayangnya fenomena yang tadi saya sebutkan itu menjadi penghalang bagi anak muda yang ingin melakukan pemilihan umum atau ikut dalam pemilihan umum. Gitu. Yang menarik adalah kemarin kita diskusi dengan salah satu aktivis Perludem ya, itu menyebutkan bahwa di 2024 nanti ada pemilu bersama TikTok ya, di hari kasih suara. Di 14 Februari itu bukan lagi hari Valentine yang digembar-gemborkan, tetapi 14 Februari 2024 itu adalah hari kasih suara bersama TikTok. Ini maknanya apa? Maknanya adalah platform-platform digital itu diajak untuk bisa memberikan pendidikan politik kepada generasi muda. Namun sayangnya tren untuk ikut berpartisipasi dalam politik itu justru kalah saing saya menyebutnya dengan konten-konten yang disukai mereka seperti ya joget-joget atau apa gitu yang lebih disukai oleh anak-anak muda. Nah ini sesuatu yang saya rasa perlu menjadi perhatian stakeholders ya, pengguna kepentingan politik ya, juga pemerintah juga masyarakat ini untuk lebih itu tren apolitis ya. Kemudian terkait dengan pemilih baru dan sosial media, semua orang menjadi komunikator, ini saya rasa demokrasi itu salah satu salah satu fenomenanya adalah kebisingan. Jadi demokrasi itu bising. Jadi semua orang itu ingin berbicara. Gitu. Kalau nggak berbicara bukan demokrasi namanya. Kenapa? Karena memang kebebasan berbicara itu dijamin, bahkan di undang-undang disebutkan pasal 8 menyebutkan tentang kebebasan itu. Maknanya apa? Maknanya adalah setiap orang memang bisa berbicara, namun berbicaranya itu tentu harus menggunakan etika-etika komunikasi yang baik. Apalagi sekarang sudah ada undang-undang ITE yang kalau kita ngobrol di media sosial
yang bisa dilihat oleh banyak orang itu jika kita melakukan sesuatu kesalahan yang sengaja, tentunya akan berakibat pada diri sendiri. Saya rasa itu terkait dengan semua orang menjadi komunikator, itu konsekuensi daripada sistem pemerintahan yang mengusung demokrasi sebagai pemerintahannya, negara yang demokrasi sebagai pemerintahannya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk tanggapannya untuk semua narasumber. Satu kali penanya ya, satu kali penanya dan 3 pertanyaan sekaligus. Mungkin gitu ya, Bapak narasumber ya. Satu aja ya. Oh, ini yang bertanya itu udah ahlinya politik itu. Dari Bapak Faisal Atamami. Jadi apa hubungannya masa depan politik Islam? Adakah hubungannya dengan masa depan Islam? Yang kedua, menang atau kalah yang simbolik atau substansi Islam. Yang ketiga, politik Islam atau Islam politik, atau lebih tegas lagi identitas politik atau politik identitas. Mungkin ini lebih ke bedah buku ya tadi. Ya mungkin itu dari 3 pertanyaan dari Bapak Faisal Atamami. Monggo silakan secara bergantian dari Bapak Dr. Muhamdan dulu ya mungkin ya. Saya persilakan. Ya. Jadi yang bertanya ini Pak Moderator, ini bagian dari Ketua Pusat GP Ansor itu, yang sekarang menjadi Sekretaris PBNU Sulawesi Tengah. Wah, cocok kan. Jadi sebetulnya nggak usah dijawab itu pertanyaan yang dalam perkuliahan itu udah selesai. Jadi tapi karena ini statusnya untuk dijawab ya nggak apa-apa lah. Tapi nanti semoga Pak Faisal akan menjelaskan sendiri ya, karena sebetulnya ini panggungnya Pak Faisal juga. Nah, yang pertama ketika ditanya masa depan politik Islam apakah sama dengan masa depan Islam, tentu tidak sama gitu. Karena ketika kita menyebut Islam itu kan banyak ya, banyak dimensinya. Ada orangnya, ada doktrinnya, ada keperadabannya dan lain-lain. Sedangkan politik Islam itu kan bagian dari Islam itu sendiri. Jadi tentu kalaupun misalkan gerakan-gerakan Islam itu kalah dalam politik, itu tidak akan berpengaruh banyak juga misalkan terkait dengan masa depan Islam itu gitu. Karena kita punya pengalaman di dalam periode Orde Baru itu. Kita seolah-olah kalah dalam politik, tapi kan kita melakukan politik kebudayaan itu atau politik kultural lah kata Gus Dur itu, sehingga kita lebih substansi membangun masyarakat itu sendiri, masyarakat sipil dibandingkan kita merebut kekuasaan. Itu yang pertama, jadi berbeda. Nah, yang kedua, menang atau kalah yang simbolik atau substansi Islam. Nah, ini juga menjadi persoalan utama gitu. Jadi kalau dalam perkuliahan dulu itu, sebutlah Pak Mas Puri Abdillah gitu ya, kita kan sama-sama mengenal itu, bagaimana madhab dari beliau itu. Itu pernah menjelaskan peristiwa perjanjian Hudaybiyah gitu, bahwa ketika Nabi Muhammad itu diminta untuk mencoret kata Bismillahirrahmanirrahim gitu kan, nah itu dicoret, oke dicoret nggak masalah gitu. Kenapa? Supaya orang-orang Quraisy itu tidak membebani orang-orang Madinah, silakan kembali ke Mekah. Itu oleh Nabi disepakati. Oleh orang-orang Madinah tentu ini menjadi hal yang tidak disepakati. Nah, inilah bagian dari politik Islam itu. Jadi artinya apa? Substansi yang dipegang oleh Nabi itu menjadi bagian dari politik Islam itu. Berbeda dengan Islam politik itu diperankan oleh Muawiyah dan Amr bin As ketika tahkim perjanjian dengan Ali itu perdamaian, maka menggunakan simbolisasi Quran itu. Maka itu sudah masuk dalam Islam politik, Islam yang digunakan untuk perebutan kekuasaan. Itu pandangan pribadi saya, mengingat dengan apa yang pernah penjelasan dalam perkuliahan. Nah, jadi artinya sudah terjawab juga lah kira-kira seperti itu. Nah, silakan Pak Dekan dan Bib Muhammad ya. Terima kasih. Ya, terima kasih
Monggo silakan untuk narasumber Habib Muhammad dan Dr. Ozi Setiadi. Mungkin ada yang menambahkan. Mungkin sekaligus closing statement ya. Atau apa sih itu namanya ya. Monggo. Ya baik. Terima kasih. Ini saya harus jawab juga sekaligus menutup sesi saya bahwa masa depan politik Islam seharusnya berkorelasi dengan substansi Islam. Tetapi tentu korelasinya ini harus secara gradual. Nah, mungkin kita bicara Republik ini sejak berdiri itu, ketika kita ingin mengeksekusi atau suatu urusan Islam, itu harus gradual, nggak bisa ekstrim, nggak bisa revolusi, itu kacau nanti. Maka dari itu pengalaman kita merasakan menjalankan agama Islam dengan partai-partai yang bukan Islam bahkan di masa baru ya, itu kita tetap bisa menikmati kompilasi hukum Islam, ada ekonomi Islam kemudian juga berkembang hingga saat ini. Jadi secara substansi seharusnya politik Islam itu berkorelasi, entah itu lewat mana. Karena bagi saya untuk pertanyaan menang atau kalah itu ya simpel aja, yang menang itu adalah yang mengisi kekuasaan mau dari manapun, yang memperjuangkan urusan Islam, dia masuk kekuasaan, artinya dia sebagai eksekutif, dia sebagai legislatif dari partai manapun, kalau dia memang memperjuangkan urusan Islam ya dia sudah dapat tuh substansinya gitu ya. Nah, saya sih sampai di situ aja deh, nggak berani jauh-jauh. Ya, terima kasih, sesi ini sangat berharga buat saya. Salam. Baik. Terima kasih, Habib. Mungkin untuk Dr. Ozi Setiadi dan menambahkan. Baik, terima kasih Pak Moderator. Ini luar biasa ini. Saya langsung closing statement aja. Soalnya tadi sudah dijawab oleh senior-senior saya di depan, Pak Dr. Hamdan dan Pak Dr. Habib Muhammad. Terkait dengan masa depan politik Islam, ya tentu politik Islam dengan masa depan Islam itu harus berkorelasi, sepakat ya, dengan para senior. Kemudian menang atau kalah terkait dengan simbolik, tadi saya sudah sebutkan di simpulan atau penutup bahwa secara formal di Indonesia khususnya kita pengalaman-pengalaman terdahulu ya tidak pernah lebih dari 30% ya sampai 40% itu partai politik Islam tidak pernah berangkat itu yang apa ya beberapa turun waktu atau tahun terakhir tidak sampai, apalagi di 2014 dan 2019 suara partai politik Islam itu cenderung turun bahkan. Namun saya masih optimis terkait dengan esensi dari atau substansi yang disebutkan oleh Pak Faisal tadi, Pak Dr. Faisal, terkait dengan Islam itu sendiri tentu masih bisa berkembang. Bagaimana dijelaskan oleh para senior juga bahwa posisinya banyak sekali katakanlah person-person yang berada di partai bukan partai Islam tapi mereka sangat kuat keislamannya. Lalu yang terakhir adalah terkait dengan politik Islam atau Islam politik. Saya sih lebih suka menyebutnya seperti yang disampaikan oleh Tulis Majid ya, misalnya partai Islam no, politik Islam yes. Gitu. Jadi kita tidak harus ke arah formal, tetapi substansial. Substansial itu lebih penting sebab menurut saya dengan kondisi Indonesia yang saat ini itu Islam secara substantif itu sangat dibutuhkan daripada Islam secara formal politik. Ini saja, terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Bapak-Bapak narasumber, Bapak Habib Muhammad, Bapak Ozi Setiadi, dan Bapak Dr. Muhammad atas ilmunya yang bermanfaat untuk malam ini 3 jam ya, dari jam 8:30 sampai jam 11. Dan juga terima kasih untuk
bapak-bapak semua yang sudah menyempatkan waktu untuk malam hari ini kita bertadarus ilmiah Ramadan 2023 ini atas kerjasama Forum Komunikasi Doktoral UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun angkatan 2016 dengan Paradigma Institute dan beberapa instansi terkait yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu karena universitasnya banyak ya. Dan malam yang luar biasa juga untuk malam ini saya menjadi moderator. Mungkin bisa saya simpulkan bahwa Islam secara angka, secara secara kuantitatif memang kalah untuk politik, tapi secara rule the game siapa yang menjalankan itu pasti ada backing orang-orang terdepan Islam di dalamnya. Kita sebagai umat Islam juga tahulah itu siapa yang dari tahun dulu yang tadi dijelaskan oleh Dr. Muhamdan tadi bahwa ya Soekarno aja gitu yang jadi presiden seumur hidup. Mungkin kalau memang bisa abadi ya Soekarno bisa jadi sampai sekarang pun presidennya akan Soekarno juga. Tapi ya begitulah politik dan Islam ya yang memang secara simbolik dan dibaca dengan angka-angka yang bisa disimpulkan bersama mungkin seperti itu. Saya menyimpulkan sendiri sih seperti itu. Terima kasih Bapak-bapak sekalian, dan mungkin kalau ada dari saya ada salah-salah kata, mungkin ada yang menyinggung perasaan atau apa, mungkin bisa dimaafkan. Saya hanya manusia biasa yang bisa melakukan kesalahan satu kata pun. Terima kasih. Walaupun dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada sesi foto bersama atau bagaimana Bapak Kiai Dr. Muhamdan? Sudah difoto-foto dari tadi itu. Oh,